pisen jemaah Nabi Musa nibo datang eling sarira anlasok teko ing 7 dina panglire satu dene yang kang maha suci tan kena ninggal kang tenom tan kena ninggal mati moto kepala tan kena ngaksi dumateng yang nama. Artinya begitu. Ini ketika Nabi Musa melihat cahaya api di Gunung Tur Sinah yang besar dan tinggi. Nabi Musa melihat dengan perhatian ke cahaya mulia yang menggelegar suaranya. Seperti guntur 1000 berbunyi. Gunung jadi api, hancur jadi abu. Nabi Musa jatuh tidak ingat. Badan tersungkur sampai 7 hari baru bangun. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Suci tidak bisa dilihat dan mati dunia itu. Mata kepala tidak bisa melihat terhadap Tuhan yang Maha Perkasa. Ini jadi kalau ini adegan kok masih sore, ini dicari rujukannya. Ini kan ada Quran ini. Ya. Jadi ada. Jadi jangan hanya gini aja, tapi dicari rujukannya. Tadi kan katanya dari Quran. Cuma Quran surat apa? Ayat berapa? Lagi ini pada cerita Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Daud ketika akan lengser ke Prabon, Nabi Daud itu istrinya 100. Mujizat. Kalau caranya gimana? Loh, kalau caranya jenengan tanya caranya Nabi Daud cuma 100, Nabi Sulaiman 1000. Adik-adik jangan tersinggung ya, yang ada yang ini kan cerita. Jadi begini ceritanya. Wonteno tetengeroniro sing sapa jawab puniki ing patokaning pangeran. Sakadeng putra sami ingkang salah sawiji kang jawab jumeneng ratu. Jadi dari Nabi Daud dari 100 istri itu cuma punya anak 10. Anak yang terakhir itu Nabi Sulaiman. Dari Dewi Urian. Lanjut ceritanya. Anganggeyo makutho ali-ali lan cumedi soal angin kadaipun kali dosa. Ingin di pertama. Jadi pertanyaan ini kalau bisa menjawab akan menjabat atau meneruskan Nabi, wali, raja, Nabi, Rasul dan raja, yaitu menggantikan Nabi Daud alaihi salam. Pertanyaan yang pertama, ingin dipernai iman, ingin dipernai budi, ingin dipernai kuat, gone pahit lawan manis, buto lawan ningali, awet lawan gelisipun, wiyare bumi kosong, miwa andap lawan nginggil, tuwin watu toyo api aram. Nabi Sulaiman angling. Jadi yang bisa menjawab cuma Nabi Sulaiman. Yang 9 tidak bisa. Nabi Sulaiman jawabnya, panaing iman puniku ati jantung puniko. Tempatnya ada di hati. Kalau jenengan sudah masuk Thariqat, dalam penjangan Thariqat itu untuk memasukkan kalimat Allah itu ada di jantung. Jadi la ilaha masuk di jantung, di 2 jari susu sebelah kiri, dua jari dimasukkan gitu. La ilaha ini tempatnya iman. Lagi
Apa nih langsung diterjemahkan saja ya? Ada tanda-tandanya. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini pertanyaan Nabi Daud kepada putra-putra yang 10 itu, yang merupakan pertanyaan dari Tuhan. Semua putra Nabi Daud itu yang diantaranya pertanyaan ini adalah yang bisa menjawab akan jadi raja dan akan diberi mahkota, diberi cincin dan diberi cambuk mujizat. Pertanyaan jumlahnya 20. Yang pertama, di mana tempatnya iman? Di mana tempatnya budi? Di mana tempatnya kuat? Di mana tempatnya pahit dan manis, buta dan melihat, lama dan cepat, luasnya bumi langit, juga bawah atas, juga batu, air, api? Jawablah. Kemudian yang bisa menjawab Nabi Sulaiman. Jawabnya begini. Nabi Sulaiman menjawab, tempatnya iman itu ada di hati jantung. Lain kali kalau kita bisa bertemu lagi, saya punya manuskrip Satoria. Itu membeberkan hati itu luar biasa. Ini sudah dipelajari oleh Pak Magus. Ya, itu pernah datang ke saya sama Pak. Ya. Nanti kepanggil Bu. Alhamdulillah. Salam dari saya. Kalau Agus sekarang di Kemenang Dura Eselon. Saya lanjutkan. Tempatnya iman ada di hati, ada di jantung. Di jantung. Jamalah otak, tempatnya budi, tempatnya berpikir. Di tulang tempatnya kuat. Tulang, apa itu di tulang, di balung tempatnya kuat. Tempatnya malu di mata. Dunia itu lebih pahit. Artinya pahit itu ya. Hatinya orang miskin. Di dunia yang lebih manis, artinya orang kaya. Yang dinamakan batu, orang bodoh artinya. Sedang disebut melihat, yaitu orang yang banyak ilmunya. Yang abadi itu adalah akhirat, yang cepat itu adalah dunia. Besarnya langit, yaitu firman-Nya Allah, yang diberikan kepada para nabi. Dan luasnya bumi, yaitu adilnya ratu. Tinggi dan lebih luas hatinya orang yang arif. Jadi orang arif itu para aulia atau orang-orang yang alim itu adalah lebih tinggi dari tinggi langit 7 dan lebih luas dari luasnya bumi. Itu adalah hatinya orang yang arif. Para ulama yang alim amilin itu adalah lebih tinggi dari tingginya langit dan lebih luas dari luasnya bumi. Lebih dingin dari air, yaitu hatinya orang yang sabar. Maka dari itu kemarin saya banyak didatangi teman-teman petani, banyak tanaman-tanaman saya juga banyak yang gelimpang, banyak yang kering, baca istighfar, baca sholawat, sabar dingin, ini sampean tanah, kemudian ada hasil sampean kersulo, apa sampean sabar. Ini sabar, di sini disebutkan ini lebih dingin dari air, yaitu hatinya orang yang sabar. Lebih keras dari kerasnya batu, hatinya orang kafir. Lebih panas dari panasnya api, hanya orang yang marah. Itu kemudian Nabi Sulaiman diberi mahkota, diberi cincin dan diberi cambuk karena bisa menjawab. Itu jadi banyak aja pada ceritanya Nabi Daud. 11. Pada cerita Nabi Isa alaihissalam disisipkan pesan moral sebagai berikut. Artinya saja,
Dewi Maryam memberi isyarat rahasia. Jangan tanya saya. Lebih baik tanyalah sendiri kamu pada anak saya. Menjawab orang Bani Israel, bicara yang mukhal. Nabi Ibu Maryam begitu kan? Bicara yang mukhal. Bayi kok bisa mengucap? Isyaratnya Maryam di sini juga Rara Maryam mengaku puasa, disuruh tanya pada bayi yang masih di gendongan. Ada orang tua satu lebih baik, tanyalah saja. Lalu salah benar. Ia ditanya sudah. Bayi, aku bertanya, siapa yang menjadikan kamu? Jawablah padaku. Yang asalnya siapa yang berbuat? Artinya disangkanya itu berzina. Kehendak Tuhan. Bayi bisa menjawab tegas. Siapa yang berbuat? Kehendak Tuhan. Ibu saya Maryam lebih suci, tidak berzina. Aku bernama Isa, tanpa bapak sesungguhnya. Sudah kehendak Tuhan yang Maha Agung, seperti putra Adam yang bernama Sis dijadikan oleh Tuhan tanpa ibu. Aku dijadikan oleh Tuhan tanpa bapa. Taubatlah kamu semua. Jadi ini kalau masuk di katanya ada semacam dan katanya ada layak ambiak versi Katolik. Versi Katolik dengan ini terhapus. Dan memang saya pernah tahun 97 dikasih tahu oleh Pak Profesor Suriban, guru besar di IKIP waktu itu. Memang di daerah selatan, di Blitar, di Ponorogo, di Tulungagung, itu mungkin seperti itu. Jadi bikin semacam layang ambia bahasa Jawa, kemudian diceritakan di Blitar. Tapi katanya tidak lama, tidak bisa lama. Sementara ini kan terus dikasih. Itu sudah habis. Zamannya Pak Suriban sudah habis. Ini berikutnya pada cerita Nabi Muhammad SAW pesan moral sebagai berikut. Langsung terjemahnya ya. Malam. Sudah terkenal di semua penjuru di Mesir sampai Baitul Muqaddas. Banyak yang tertarik syariat Nabi Muhammad, mendekat ikut berbakti, datang di Mekah menghormat Rasul, ikut syariat Muhammad. Masyarakat Mesir sampai orang Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas itu sekarang ya di Palestina itu. Tidak sia-sia masuknya pada syariat Muhammad. Sudah ditemukan kitab. Sudah ditemukan di kitab Taurat, Injil dan Zabur Muhammad utusan Tuhan. Terbantah lagi. Jadi tadi ada dari Katolik bikin itu kan sudah ini ada ini terbantah lagi. Jadi layang apa luar biasa. Syariatnya menggantikan syariat yang sudah dulu-dulu dan punya kitab unggul yang dinamai kitab Quran. Nabi kekasihnya Tuhan dan jadi nabi terakhir, tidak ada sesudah dia. Jadi terbantah. Jadi mereka boleh bikin itu atau ini, tapi layang ambiyah sudah menjawab. Sayang, ini belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apalagi ke bahasa Inggris. Mungkin nanti dari klub legian bisa ke sana. Sebab layang ambiyah ini adalah produk lokal, tapi untuk global. Membahas dari dunia masih awang-awang sampai nanti ada tanda-tanda hari kiamat ada. Jadi kitab awal dan kitab tanda-tanda. Jadi begini. Terakhir itu adalah seperti ini. Sampune muji yang widi muji Nabi Muhammad lawan keluarga Nabi ya. Biwa para sahabat kang kono puji nira anengge baginda Rasul Muhammad
Dinil Mustafa Muhammadil Mustafa Mitra sabubing langit saluhuring kang patolo mongso amtu asamine kang kadya Nabi Muhammad jumeneng Sultan Arab tur dadi nabi pinutup panutaning wong sajagat ingkang abadah rohani ingkang panawarus idoli kajatine tarsandhanira yang sukma iya wijining jagat kang asung sapaat besok mering umat kang nandhang ini akhir-akhir yang terakhir ini sudah belum akhir masih ada. Sampun baca sholat anyurambi ini menjelang detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah. Sampun baca sholat anyurambi Kanjeng Nabi binarak sahabat kaum samya nangis kabeh. Nabi ngendika arum ojo nangis, ojo prihatin, ojo atilar sholat, ojo maring 5 waktu. Ojo atilah sholat maring 5 waktu. Kalau di Kanjeng Sunan ada mulya guna ponco waktu. Ini termasuk mukil dari sini. Ojo atilah sholat maring 5 waktu. Ojo ora aposo ing Ramadan. Ing binjing sabung kurmami. Ojo ora ditawat. Ya, sesudah selesai sholat, kemudian Kanjeng Nabi istirahat, Kanjeng Nabi dihampiri sahabat. Kaum pada menangis semua. Nabi bersabda halus, jangan menangis, jangan susah, jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu, jangan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bila besok meninggal saya, jangan tidak membaca Al-Quran. Apakah kita semua satu halaman, kalau tidak satu halaman ya satu baris membaca Al-Quran tiap hari setelah 5 waktu. Monggo ini pesannya, pesan moral dari layang Nabiya. Mas Agus sudah ya? Lagi apa? Sudah ya? Sudah. Istiqomah. Terus istiqomah Gus. Ini yang penting. Pada malam ini ada semacam wejangan tanda-tanda akhir atau zaman tanda-tanda zaman akhir. Jadi ketika Rasulullah akan wafat itu didatangi malaikat Jibril. Waktu itu Rasulullah didampingi Sayyidah Fatimah. Kemudian malaikat Jibril ditanyai oleh Nabi Muhammad. Wahai Jibril, pertanyaannya begini. Benjing ing sapung kurmami Jabaroil tumurun ing dunya tan nurunaken wahyune turune amamundut saking karsanira yang wiji ping sedasa perkara iku kang pinundut kang dihen ngadiling nata lawan malih mundhut pirangi wong estri lan tapaning ulong lan amundhut berkat ira ing bumi wirangine pandhita ing ngalap wong miskin ngambil syukure ingkang sugih pinundhut ing romane dadi akikir miwa fakir miskin sobare pinundhut lan malih amundhut iman malah kitab Quran dan Arabi iku nuli kiamat. Kita tidak takut dengan kiamat. Asal kita harus punya bekal seperti yang di akhir surat Al-Kahfi. Jadi beriman, beramal soleh. Kalau kita ingin bertemu Allah, modalnya beriman dan beramal soleh. Itu. Jadi tidak takut kita kiamat kapanpun siap. Tapi kita harus ada persiapan. Persiapannya beriman dan beramal soleh. Seperti firman Allah di akhir surat Al-Kahfi. Nah, jadi ini perlu diterjemahkan atau tidak?
Nggih. Cuma itu habis itu selesai doa. Besok sampai meninggal saya, Jibril turun di dunia, tidak menurunkan wahyunya, turunnya akan mengambil dari kehendak yang widi, yaitu mengenai 10 perkara. Itu yang diambil. Yang pertama, adilnya raja, mengambil malunya orang perempuan, dan tapanya ulama, mengambil berkahnya bumi. Kemarin saya ngomong sama Mas Jadmiko, mana Mas Jadmiko? Ya, ngomong di rumah tangga ya, tentang malaikat Jibril sudah mengambil barokahnya bumi. Saya ceritakan pada Mas Jadmiko. Dulu tahun 80-an di Pantura ini, itu yang namanya, yang di daratan, yang namanya kelapa itu luar biasa. Ranji Matren sampai ke Pantura ini luar biasa. Dan kelapanya Pantura itu lebih bagus dari kelapa yang lain-lain. Sampai di selatannya Keranji itu ada semacam wilayah yang dinamai dengan Cokro, itu di tempat di Belanda partikelir untuk menampung kelapa dari Pantura. Sampai di situ. Tahun 85 masih ada. Tahun 85 itu keluarga saya itu punya kebun kelapa di selatannya Pondok Keranji itu. Tiap 36 hari petiknya itu 1 kol sampai 2 kol kolbak itu. Itu sampai tahun 90-an kemudian. Sekarang 1 pun tidak ada. Jadi ya kelowong dan lain-lain. Jadi malaikat Jibril mengambil barokahnya. Itu yang di daratan. Yang di lautan, dulu keluarga kami punya tambak di Banjaranyar sebelah barat itu. Kalau air pasang itu kami masukkan airnya. Kalau air surut itu dibuang. Kalau air itu dibuang, yang namanya udang putih itu tinggal nyerok. Sekali serok 1 kilo. Jadi luar biasa. Tinggal nyerok saja, tidak pakai ngingoni. Dan kalau itu ingin nener itu biar ada bulan September, bulan Oktober, bulan itu banyak nener itu anak banteng. Tinggal nyerok saja. Sak serokan itu 25, 50. Jadi sampai saya jual ke Tuban, ke Lamongan. Nener itu anak bandeng. Ada yang dari Gresik ini Pak ya? Ya, jadi Gresik kan banyak itu tabak-tabak. Jadi nener tinggal ambil saja. Itu barokahnya bumi sudah diambil. Wirainya kiai diambil. Wirainya kiai diambil. Orang miskin diambil syukurnya. Yang kaya diambil dermanya, jadi kikir. Juga fakir miskin sabarnya diambil. Dan lagi mengambil iman. Moga-moga kita tetap iman. Bahkan yang terakhir, kitab Quran diambil. Kalau sudah begitu, kemudian kiamat. Semoga kita semuanya yang berkumpul di sini, keluarga kita yang di rumah, semuanya orang-orang soleh, solehah, dan diakhiri dengan akhir yang husnul. Ada doa, habis itu selesai. Ini doa penutup yang saya ambil dari kitab Layang. Jadi ada pembukanya, ada penutupnya. Ya, penutupnya begini. Sampun badhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi umate angsal asih yang luhur. Simono syafaat Nabi Muhammad kami. Amin. Sahabat Rasul lan kulawargane sedaya nomo bono berkati kang para nabi saleh para pandita sinungono karo mating wali
maunai mukmin lan sasama angsala ing andungane ingkang maca angrungu caritane laluhur nabi kang estu amanutan dhateng Kanjeng Rasul oleh ugrahanjing sukma akhirat sinungan iman kang suci tansah bangsa ing pangeran. Perhatikan, sudah selesai cerita layang Anbiya ini. Sudah selesai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikut Nabi umatnya mendapat belas kasih Tuhan yang Maha Tinggi. Berilah syafaat Nabi Muhammad yang mulia serta sahabat Rasul dan keluarganya. Semua berilah kemudahan, barokahnya para nabi, solehnya para ulama. Berilah karomahnya wali, maunanya mukmin yang dan sesama. Mendapat doanya yang membaca dan mendengarkan ceritanya leluhur Nabi yang sungguh mengikuti pada Kanjeng Rasul, mendapat kemuliaan Tuhan dunia akhirat, diberi iman yang suci yang selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannatal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sudah di luar apa itu pembicaraan, saya pesan ada sambung lagi. Cuma saya berpesan pada panitia pengurus, jangan dilakukan sendiri. Single fighter. Jadi sampai harus ada firman, harus ada tim. Di setidaknya tadi, jadi saya sudah menggudang 8 sampai jam 10 sebayangkan 2 jam. Itu kalau putus saja. Kemarin sudah pulang saya sudah pulang. Ini untuk apa ini kemudian? Ini hanya seremonial itu saja. Yang penting ya ada minum gitu aja. Makanan ya boleh lah, tapi jangan terlalu. Kalau kita itu kalau sudah diisi dengan ilmu itu waras dengan sendirinya. Jadi sudah jam berapa ini? 00. Masya Allah. Sudah pas 0001. Jadi saya tadi asal itu buka YouTube, itu begini panjang. Ini ada yang tanya atau sudah? Sebab ini sepertinya harus sambung lagi. Layang Anbiya ini ya, yang seperti saya ceritakan itu tadi. Jadi yang seperti ditulis oleh Mbak Fitri itu tebalnya segini sampai di udah buku gitu. Nah ini yang di awal kejadian alam semesta itu sadar juga itu. Seperti dalam kejadian alam dalam manusia. Dalam diri manusia itu ada Nowo Songo dan ada Poncotri. Ada di layang Anbiya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Barangkali ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya terserah. Ada yang mau bercakap ya? Terima kasih. David, Pengawalannya dari Ustaz Ahmad Hasyim
Jadi kita diajak berpetualang ya. Petualang bos. Alam pikiran kita diajak berpetualang pesan moral. Kita banyak ambil dari awal